R.A. Kartini menjadi salah satu sosok penting dalam emansipasi wanita di Indonesia. Oleh karena itulah, tanggal 21 April yang juga merupakan hari lahir perempuan asal Jepara, Jawa Timur tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya dalam kesetaraan gender. Peringatan Hari Kartini tersebut dirayakan setelah 2 Mei 1964 usai Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Dalam keputusan tersebut, Kartini juga ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 dan berasal dari kalangan bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan M.A. Ngasirah. Kakek Kartini, Pangeran Aryo Condronegoro IV, dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sementara itu, Sosro Kartono, kakak Kartini, merupakan orang yang pandai dalam bidang bahasa. Hingga usianya yang ke-12 tahun, ia diperbolehkan bersekolah di ILS, Europe Leisure School, di mana Kartini belajar bahasa Belanda. Setelahnya, ia terpaksa meninggalkan sekolah karena sudah bisa dipingit untuk kemudian menunggu calon suaminya melamar. Semasa lajang sebagai perempuan mandiri, Kartini telah melahirkan sejumlah tulisan seperti upacara perkawinan pada suku Koja yang terbit di Hollands Lely saat berusia 14 tahun. Selama masa pingit yang ia jalani, ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda menggunakan kemampuan berbahasa Belanda yang ia miliki. Salah satu temannya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dilansir Intersection, surat-surat yang dikirimkan menguraikan pemikiran Kartini terkait berbagai masalah termasuk tradisi feudal yang menindas, pernikahan paksa, dan poligami bagi perempuan Jawa kelas atas, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Di sisi lain, surat-surat tersebut juga mencerminkan pengalaman hidup Kartini sebagai putri seorang bupati Jawa. Dari buku-buku koran dan majalah Eropa yang dibacanya, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Oleh sebab itulah, timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang memiliki status sosial yang rendah, salah satunya karena pendidikan yang terbatas. Tidak lama, Kartini dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang bernama KRM Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat yang pernah memiliki 3 istri. Suami Kartini memberi izin kepadanya untuk mendirikan sekolah wanita. Setelah pernikahannya dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, Kartini merasakan horizon pemikirannya berkembang. Di rumah orang tuanya saya dulu, saya sudah tahu banyak. Tetapi di sini, di mana suami saya bersama saya, memikirkan segala sesuatu.
di mana saya turut menghayati seluruh kehidupannya, turut menghayati pekerjaannya, usahanya. Maka saya jauh lebih banyak lagi mendapat tahu tentang hal-hal yang mula-mula tidak saya ketahui. Bahkan tidak saya duga bahwa hal itu ada. Tulis Kartini kepada Nyonya Abedanon yang menjadi sahabat penanya. Surat kepada Nyonya R.M. Abedanon Mandiri 1904. Kartini meninggal usai melahirkan anaknya, Susalit Joyo Diningrat, tanggal 17 September 1904 di usia 25 tahun. Sepeninggalnya, J.H. Abedanon yang juga merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda tahun 1900 hingga 1905 mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Buku pertamanya diberi judul Door Luisternis tot Licht, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya, yang diterbitkan pada 1911. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Kemudian tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armin Pen, seorang sastrawan pujangga baru. Sementara itu, surat-surat Kartini dalam bahasa Inggris juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Zimmer. Terbitnya surat-surat Kartini sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Di sisi lain, pemikiran-pemikiran Kartini juga mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Salah satunya adalah Van de Venter, seorang tokoh politik etis atau politik balas budi. Ketika surat-surat Kartini diterbitkan pada tahun 1911, Van de Venter terkesan sehingga tergerak untuk menulis sebuah resensi untuk menyebarluaskan cita-cita Kartini. Cita-cita Kartini tersebut dirasa cocok dengan cita-cita de Venter sendiri, yakni mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, serta memperjuangkan emansipasi mereka. Sesudah Van de Venter meninggal di tahun 1915, istrinya mendirikan Yayasan Kartini untuk membuka sekolah-sekolah bagi wanita pribumi. Nyonya de Venter sendirilah yang mengurus segala-galanya, hingga ribuan murid putri pun memasuki sekolah Kartini yang bernaung di bawah Yayasan Kartini.